Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Reski Aulia, Reski Rahman, dan Reskian Nurmulia akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu e-commerce dalam perspektif Islam. Berikut penjelasannya. Latar belakang, pada masa modern ini perkembangan teknologi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Seperti nenek moyang kita dahulu yang ingin berkomunikasi jarak jauh, masih menggunakan surat dan dikirim ke kantor pos atau bertemu secara langsung. Namun pada masa sekarang ini kita sudah dapat berkomunikasi tanpa harus mengirim surat dan kita sudah bisa menikmati komunikasi melalui telepon, fax, atau beberapa alat komunikasi lainnya. Dengan perkembangan teknologi, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan, seperti telepon rumah yang mungkin sekarang sudah jarang digunakan dan mulai digantikan dengan smartphone. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya, muncul teknologi komunikasi internet. Internet awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar data ilmiah dan data akademik. Namun seiring berjalannya waktu telah berubah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media perdagangan barang atau jasa antara penjual atau penyedia jasa dengan konsumen, yang lebih dikenal dengan perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Adapun beberapa prinsip-prinsip dagang dalam Islam, yang pertama yaitu multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dalam nilai tauhid bahwa pemilik primer terhadap langit, bumi, dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Prinsip kepemilikan multijenis yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, maupun campuran. Prinsip yang kedua yaitu freedom to act, atau kebebasan untuk bergerak atau berusaha. Bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Mekanisme pasar dalam perekonomian dapat berjalan dengan syarat tidak ada proses penzaliman. Potensi penzaliman dapat dikurangi dengan menghayati nilai keadilan, dan dalam menegakkan nilai keadilan dapat dilakukan dengan melarang semua nafsada seperti riba, ghorar, maisir, dan sejenisnya. Prinsip yang ketiga yaitu social justice atau keadilan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menetapkan transaksi perdagangan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi sebagai sesuatu yang halal atau diperbolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dari mereka. Sebagai alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Yang pertama yaitu orang yang bertransaksi atau penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu sikhat atau lafal ijab dan qabul. Dan yang ketiga yaitu objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar atau harga pengganti barang. Adapun syarat jual beli dalam Islam, yang pertama yaitu berakal, kedua kehendak sendiri, ketiga keadaan tidak mubazir, dan terakhir itu balik. Unsur utama dalam kegiatan jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan keinginan dalam melakukan transaksi.
Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya dalam menerima pernyataan pertama. Adapun syarat dalam ijab dan kabul, yang pertama, tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. Selanjutnya, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, pernyataan ijab dan kabul ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu. Yang keempat, ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, bisnis to consumer atau disebut juga bisnis ke konsumen. Bisnis ke konsumen merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Adapun beberapa yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah portal retail online, content providers, transaksi pialang, jasa provider, dan komunitas provider. Yang kedua, bisnis to bisnis atau disebut juga bisnis ke bisnis adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Disebut juga transaksi antar perusahaan. Yang ketiga, consumer to consumer atau disebut juga konsumen ke konsumen. Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.